Puji Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan itulah kita mengerti bagaimana kehendak Tuhan dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan saudara. Langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan kita di dalam Filipi 2 ayat yang pertama sampai yang kedua. Filipi 2 ayat pertama sampai yang kedua. Di sana perikop berbicara tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi ada dua perikop di sini, ada dua hal, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Puji Tuhan saudara yang kasih Tuhan. Judul firman Tuhan renungan pada saat ini berbicara tentang hidup dalam kesatuan. Saya mengambil tema tentang hidup dalam kesatuan, nasihat supaya bersatu. Rasul Paulus mengingatkan betapa pentingnya kepada jemaat di Filipi untuk agar mereka memiliki suatu kesatuan di dalam jemaat. Kesatuan adalah memiliki arti bagaimana sesuatu yang padu, sesuatu yang tidak ada yang namanya perpecahan, tidak ada yang namanya saling berjalan sendiri. Kesatuan memiliki arti juga bersatu. Bagaimana semua dilakukan dengan suatu persatuan dan kesatuan, tidak dengan sendiri-sendiri. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana kesatuan itu harus kita landasi di dalam Kristus. Kesatuan itu harus kita landasi di dalam Kristus. Ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus. Jadi karena dalam Kristus. Jadi kita awali kesatuan dalam sebuah persekutuan, sebuah kelompok adalah di dalam Kristus. Di dalam Kristus, baik mungkin kesatuan di dalam keluarga kita, di dalam bagaimana kita di dalam persekutuan rohani kita, di dalam pekerjaan kita memiliki kesatuan, dan yang terutama adalah kesatuan dalam Kristus. Mengapa Paulus mengingatkan, mengapa Paulus berbicara tentang bagaimana kita harus selalu bersatu di dalam Kristus? Karena ayat pertama, kita baca ayat pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Dalam Kristus ada nasihat. Bagaimana ketika kita meneladani Kristus sebagai apa yang kita dapat lakukan, sebagai pedoman kita melakukan, maka nasihat-nasihat yang kita dapat teladani daripada Tuhan Yesus Kristus dapat tertanam dalam setiap hidup kita, juga dalam persekutuan kita dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan rekan kerja saudara. Nasihat di dalam Kristus. Selain itu ada penghiburan kasih. Ada penghiburan kasih. Kita tahu bersama bagaimana Allah adalah kasih. Bagaimana Allah adalah kasih. Betapa indahnya seseorang yang hidup selalu di dalam suatu kasih di dalam Tuhan. Saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Dan juga seseorang yang memiliki persatuan, Tuhan senang. Dan sehingga ada persekutuan roh. Persekutuan roh. Di dalam suatu persatuan
di dalam suatu persatuan itu adalah hal yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan Tuhan, sehingga menarik roh Tuhan untuk ada di dalam suatu persekutuan itu, di dalam jemaat, di dalam keluarga kita. Ada menarik roh Tuhan, sehingga roh Tuhan yang memberikan damai sejahtera, memberikan bagaimana kesatuan, penghiburan satu dengan yang lainnya. Itulah bagaimana kita harus bersatu di dalam Kristus. Bersatu di dalam Kristus. Nah, bagaimana kita dapat memperoleh kesatuan itu di dalam Kristus? Bagaimana kita dapat memperoleh kesatuan itu di dalam Kristus? Ayat 2 sangat lengkap mengatakan bahwa karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam satu kasih. Dalam satu kasih. Poin pertama, bagaimana kita dapat memperoleh kesatuan dalam Kristus adalah satu dalam kasih. Satu dalam kasih. Kita tadi membahas bagaimana Allah adalah kasih. Dan Allah sangat suka ketika kita saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, sehingga ada suatu persatuan. Dan persatuan itu mengakibatkan Tuhan senang dalam persekutuan kita, satu dalam kasih. Mungkin ada suatu yang namanya mungkin perbedaan, mengalami suatu yang namanya perbedaan pendapat, perbedaan keputusan. Tetapi dengan kasih kita saling memperhatikan orang, menghormati orang itu, menghormati sekeliling kita, sehingga timbul suatu persatuan di dalam satu kasih dalam Tuhan. Yang kedua, selain satu kasih, satu jiwa. Poin kedua adalah satu jiwa. Mengapa satu jiwa ini adalah penting? Karena jiwa menyangkut sebuah pikiran, menyangkut sebuah perasaan, menyangkut sebuah emosi, menyangkut sebuah kehendak. Itu adalah jiwa. Dan seseorang akan bertindak laku sesuai apa yang dirasakan oleh jiwa orang tersebut, perasaan orang tersebut, pikiran orang tersebut, emosi orang tersebut. Apakah mungkin emosinya selalu meledak, atau mungkin kehendaknya berbeda, pikirannya berbeda, satu mau ini, satu mau itu. Tetapi mari kita satu jiwa. Mari kita satu jiwa, sehingga kita memiliki suatu kesatuan. Walaupun mungkin jiwa setiap pribadi berbeda-beda, kehendak setiap pribadi berbeda-beda, pikiran setiap pribadi berbeda-beda, tetapi mari kita satu jiwa. Yang ketiga adalah satu tujuan. Bagaimana Paulus menjelaskan harus hidup di dalam satu tujuan. Ada suatu kisah di dalam Kejadian, yaitu Nuh beserta keluarganya. Nuh beserta satu keluarganya. Bagaimana Nuh selalu membangun keluarganya dalam satu tujuan. Bagaimana satu tujuan itu adalah satu tujuan untuk mengenal kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membuat suatu bahtera. Tapi karena ada suatu persatuan, maka terbentuklah satu bahtera itu. Ini adalah juga bagaimana berbicara tentang kita. Ketika kita memiliki satu tujuan, maka ada suatu kebangunan persatuan di dalam persekutuan kita. Di dalam suatu persekutuan kita.
Sehingga apa? Tujuan itu bisa kita capai. Tujuan itu bisa kita nikmati, bahkan memperoleh hasil. Nuh ketika ia membangun Batra, dia memperoleh hasil. Bagaimana Tuhan menyertai keluarganya. Tuhan menjauhkan keluarganya dari murka Allah, yaitu air bah yang menimpa. Inilah bagaimana satu tujuan harus kita bangun di dalam persekutuan kita, di dalam bagaimana kita hidup bersama. Di dalam Mazmur 133, Mazmur 133, sini adalah bagaimana apa yang kita peroleh ketika kita hidup bersatu. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bersama dengan rukun, ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Inilah bagaimana pentingnya kita membangun suatu kesatuan dalam hidup kita bersama dengan orang lain, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan suatu persekutuan rohani kita. Karena berkat Tuhan akan muncul, akan turun ketika kita memiliki suatu persatuan, memiliki suatu kesatuan dalam hidup kita bersama. Puji Tuhan saudara, mari kita junjung bagaimana kesatuan itu. Mari kita upayakan kesatuan itu di dalam Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita bagaimana pentingnya kesatuan itu dalam hidup kita. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Oh, Tuhan.